Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Yang terkasih Anandaku, anakku yang hebat, anakku yang malang. Ibumu ini aku, bukan dia. Terjadi di satu desa kecil di Jawa Barat. Penderitaan ini baru berakhir 2 tahun silam, sekitar tahun 2018. Nama aku Kumala, alumni siswi SMU unggulan dan termasuk murid unggulan di sekolahan itu. Ceritanya lumayan rumit, jadi lebih baik kita ambil dan petik hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Sudut pandang Kumala. Aku selalu merasa bangga pada diri sendiri, karena dari kecil aku selalu dapat pujian dari ibu dan ayah, hal apapun itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku, terutama soal fisikku yang dicirikan cantik. Cuma itu tingkat kebahagiaanku. Kebahagiaan hidupku gak utuh lagi di umurku yang ke-12 tahun. Karena orang tuaku meninggal beserta adik dan kakakku karena kecelakaan bus. Aku hidup sebatang kara. Akhirnya aku dititipkan di pesantren yang sekalian bisa dibilang juga itu panti asuhan. Lalu bertahan 3 tahun saja, alias aku habiskan masa SMP-ku di pesantren. Mulai lulus SMP, waktu SMU akhirnya aku diasuh dengan adik dari ibuku atau tante, dan disekolahkan di sekolah umum. Sebut saja tanteku, Tante Lilis, beserta suami dan 2 orang anaknya yang umurnya masih sekitar 7-8 tahun. Mulanya inti cerita dari kisah ini saat aku dulu kelas 2 SMU, sekitar tahun 2005. Aku punya banyak rekan, rata-rata teman dekatku. Bisa dibilang orang-orang tenar pada masanya. Kalau sekarang kita sebut semacam selebgram atau seleb sosmed. Tapi dulu cuma pemain iklan dan model karena belum kenal sosmed. Mereka berwarna-warni kepribadiannya, tapi yang paling akrab dan banyak nyambung denganku namanya Emi. Emi anak orang mampu, baik sekali, loyal pada siapapun. Cantik budi dan fisiknya, tapi sayang, ia seringkali mudah tertipu. Ya, Emi mudah percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu akulah orang yang pas untuk akrab dengan Emi. Karena aku selalu beri dia banyak nasihat. Suatu hari Emi pernah mengajakku ke suatu restoran. Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan. Akhirnya aku turuti pinta Emi. Sampai di sana aku bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Aku kurang yakin karena itu seorang wanita tua yang dari penampilan pun jauh dari kata modern, apalagi orang mampu. Kira-kira ia mau kasih kerjaan apa ke Emi? Aku berinisiatif untuk pindah meja saja dengan Emi, karena aku takut mereka membicarakan hal yang seharusnya aku nggak tahu. Tapi Emi justru minta aku duduk gabung bareng mereka. Nggak sopan ah. Ini ibu datang dari jauh-jauh demi kita, ucap Emi. Aku agak bingung, kenapa kita, padahal dia yang punya urusan. Tapi aku ikut saja ajakan Emi. Ibu itu ramah sekali, sepertinya ia sudah punya anak seumuran kita, atau bahkan cucu. Di sana ibu ini menjelaskan ajakannya untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya. Aku juga agak kaget. Penampilannya orang desa dan sudah tua, tapi ternyata owner kosmetik. Nanti sistemnya Emi jadi model utama dan kamu cadangannya. Gak apa-apa kan, Neng? Kata ibu itu padaku setelah diskusi panjang tentang sistem kerjanya. Aku cuma mengangguk setuju dan awalnya aku gak ngira sama sekali aku bakal diajak kerja juga. Dan dari penjelasannya, intinya aku dan Emi gak perlu kerja setiap hari. Cuma pada saat waktu-waktu tertentu ibu itu butuh, baru kami harus datang padanya.
BTW produk yang beliau punya bukan brand besar. Ia cuma memasarkan di Pulau Jawa, di pusat oleh-oleh dan jarang juga orang tahu. Singkat cerita, kesepakatan kita tertanda di atas materai untuk kontrak selama 2 tahun, alias kontrak ini akan habis waktu nanti aku lulus SMU. Bayarannya lumayan, bisa untuk jajan dan memenuhi keperluan sendiri, agar nggak selalu minta tanteku. Tapi Emi justru kasih 20% bayarannya ke aku, karena aku yatim piatu alasannya. Mulia sekali hati Emi. Aku juga nggak tahu Emi dapat pekerjaan itu dari mana, dan kerja dari ibu ini dari mana. Bahkan aku nggak terfikirkan untuk bertanya juga. Awalnya pekerjaanku berjalan lancar, dan aku punya hubungan baik dengan Emi. Tapi lama-kelamaan, Emi menunjukkan gelagat yang aneh, membuat aku sedikit jengkel. Juga karena sering gak mempedulikan pertanyaanku, bahkan diem-dieman. Lalu tiba-tiba pada suatu hari, "Kamu besok ada acara gak? Kita ke rumah ibu yang kemarin yuk, katanya dia ulang tahun." Ajak Emi. Karena aku kelewat seneng Emi sudah mau bicara denganku, aku terima ajakannya. Dijanjikan besok aku akan berangkat. Emi cuma bilang besok, tanpa kasih tahu jam berapa. Dan juga ibu owner itu nggak juga ngontak aku, dia cuma ajak lewat Emi. Besok adalah hari Kamis, yang mana aku bakal berangkat ke rumah ibu owner. Setelah pulang sekolah, aku sudah siap dari siang. Aku pulang jam 1. Aku pikir berangkatnya siang atau sore. Betul saja, Emi telepon aku jam 7 malam. Ya sudah, berhasil izin dan meyakinkan tanteku. Aku diperbolehkan pergi, tapi heran juga kenapa malam ini. Di kereta terakhir aku tanya pada Emi, "Kok malam banget Mi acaranya?" "Gak apa-apa, biar langsung ke inti acaranya," jelas Emi singkat. "Mau balik jam berapa kalau begini ceritanya?" tanya aku agak protes ke Emi. "Ya udah, nanti dijanjikan kita diantar kok sama supirnya si ibu," kata Emi menenangkanku. Akhirnya sampailah kami di lokasi. Seperti tanpa ada pesta, sunyi sekali. Kami masuk tanpa permisi karena pintunya terbuka. Mungkin sedang ada sesi doa, karena yang ulang tahun bukan anak-anak lagi. Salah dugaanku. Memang betul tidak ada pesta, cuma ada ibu yang sedang duduk di sana dengan laki-laki, yang mungkin anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh di atas meja. Kami cuma makan malam dan diberi evaluasi. Setelah itu ibu itu minta pada Emi untuk menginap saja, sedangkan aku disuruhnya pulang. Aneh, iya aneh dan menjengkelkan. Karena sudah jam 11 malam, aku harus pulang sendirian diantar supirnya. Keanehan itu terus aku pikirkan, karena setelah pulang dari acara kemarin, Emi betul-betul menjauh dari aku. Di luar kebiasaannya, sampai yang paling parah, Emi jarang masuk sekolah. Alasannya sakit. Tapi kalau aku telaah, itu karena dibully dengan temannya yang lain. Karena aku pun risih dengan tingkah Emi, aku juga ngejauhin dia. Ditambah pekerjaan yang juga gak jelas, karena gak pernah minta aku untuk kesana lagi, dan gak kirim gaji sama sekali. Tahu begini, aku gak usah terlalu berharap. Emi sering kelihatan bergelagat kayak gak kenal sama aku. Emi juga sering lupa sama janjinya, gak cuma denganku, tapi teman-teman yang lainnya. Emi lebih temperamen dari biasanya, tapi kadang-kadang sikapnya kayak biasa. Bahkan dia lupa kalau pernah ngeselin. Tapi aku anggap itu sepele. Mungkin Emi sudah punya kesibukan di luar sekolah, kayak kacang lupa kulitnya. Singkat cerita, di suatu hari setelah berbulan-bulan gak tegur sapa dengan Emi, aku ingat waktu itu aku pulang sekolah, disambut tanteku dan Emi di ruang tamu rumah tanteku dengan tatapan gak enak. Aku lihat Emi yang secara fisik aku lumayan kaget, karena kurus sekali dan kulitnya kusam. Aku kaget karena Emi jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk, aku cuma lihat Emi sekilas dari jauh. Mungkin ini masalah yang serius.
Aku didudukan dan dijelaskan. Emi menyuruh aku untuk nggak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu. Terlalu berbahaya. Karena menyangkut masa depanku nantinya. Katanya owner itu semacam mau cari tumbal. Tapi alasan yang diberikan betul-betul nggak masuk akal. Aku nggak bisa percaya kata-kata Emi lagi. Lagian aku harus berpikiran logis. Di sini aku udah lumayan buta dengan uang yang nggak seberapa itu dibandingkan nyawa dan kesetiakawanan. Sampai aku melawan dan menyangkal nasihat Emi habis-habisan. Padahal dipikir-pikir juga Emi lah yang baik hati ngajak aku kerja bareng. Tanteku juga sudah menasehati aku untuk jangan balik lagi. Tapi aku ngeyel. Gak lama dari hari itu ada telepon masuk lagi. Panggilan dari tempat kerjaku yang bilang kalau aku sudah jadi model satu-satunya. Emi justru yang disingkirkan. Lama aku gak dihubungi. Aku kira aku udah gak dibutuhkan. Ternyata masih juga. Dan kebetulan sekali setelah aku bertikai dengan Emi dan tanteku, berjalanlah aku sendiri dengan senang ke rumah bu owner itu. Waktu hari yang ditetapkan kapan aku harus datang, aku diminta datang sore hari. Janjinya sebentar saja, aku foto langsung pulang. Tapi ternyata nggak begitu. Sampai jam 9 malam aku belum pulang, sedangkan aku sudah sangat lelah. Mana lagi aku nggak ada persiapan untuk menginap. Malam itu waktu aku bingung mau pulang gimana, aku disapa oleh ibu owner. Dia minta aku untuk menginap saja, tapi aku bilang tidak bisa. Karena harus sekolah besok, karena ada persiapan ujian nasional atau semacam tryout. Tapi ibu owner itu seperti memaksa dan khawatir terjadi apa-apa jika aku keluar semalam ini. Akhirnya aku iakan, tapi dengan syarat ibu itu harus menelpon tanteku untuk izin. Diizinkan oleh ibu owner itu. Ia meminjam HP-ku untuk menelpon tanteku. Sedangkan aku segera bersiap tidur supaya besok pagi aku tidak telat berangkat sekolah. Aku disiapkan kamar besar. Dari modelnya seperti bukan kamar tamu, seperti kamar anggota keluarganya. Tapi aku cuek aja. Setelah meletakkan barang-barangku, aku mau mandi. Di dalam kamar yang disediakan untukku ada kamar mandi, tapi aku nggak boleh pakai. Ya sudah, aku pakai yang di luar. Aneh juga sih. Selesai mandi aku dicegat lagi untuk makan malam dulu. Padahal aku sudah ngantuk banget. Tapi mau gak mau aku makan demi menghormati. Setelah makan aku dipersilahkan tidur. Kagetnya aku waktu masuk ke dalam kamar. Karena aroma dupa menyengat menusuk sampai buat aku pusing. Obat nyamuk apaan ini? Dalam hatiku bergumam. Aku mau gak mau tetap tidur di kamar itu dengan gelisah. Di antara sadar gak sadarnya aku di waktu mulai terlelap, aku mimpi ada seorang perempuan duduk di ujung ranjangku yang entah itu siapa. Seperti bergumam dan membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. Tapi aku gak bisa bergerak untuk bangun. Perempuan itu nampak aku kenal, tapi gak mungkin Masa iya ibuku? Ibuku sudah meninggal. Aku mencoba tidur lebih dalam lagi, tapi suaranya semakin jelas, seperti nyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sesekali berbicara. Tapi aku gak paham karena diselingi dengan isak tangis. Aku paksakan bangun dan aku kaget. Ternyata di depanku ada ibu owner kosmetik itu berdiri di ambang pintu, menatapku begitu saja tanpa sepatah kata. Aku lihat bajunya persis yang dipakai perempuan dalam mimpiku. Apa tadi bukan mimpi ya? Sudahlah. Mungkin ibu owner itu cuma ngecek aku sudah tidur apa belum. Setelah itu aku kembali tidur pulas. Paginya aku bergegas mau pulang dan berangkat sekolah. Tapi aku keliling rumah ibu owner untuk pamit, yang ternyata sepi. Gak ada seorang pun. Akhirnya aku pergi ke bangunan satunya. Gak ada orang juga, sepi. Karena ngerasa buang-buang waktu, aku pergi ke stasiun sendirian. Masa bodoh, gak usah pamit dulu. Jujur dan betul-betul aku bingung kenapa sepi sekali di kota ini. Padahal ini hari kerja.
Gak ada hari besar juga atau tanggal merah. Aku naik kereta ke rumah. Sepanjang perjalanan kereta gak pernah berhenti di beberapa stasiun, alias langsung ke tujuan. Tumben, kata aku. Dari stasiun ke rumah gak begitu jauh, karena aku buru-buru akhirnya jalan kaki ke rumah dan siap-siap sekolah. Sampai di teras rumah, aku mual sekali. Yang teramat sangat. Dadaku sakit sampai aku berlutut di depan pintu. Akhirnya aku pingsan. Terbangun entah di mana. Di sebelahku tanteku dan seorang bapak-bapak yang aku gak kenal. Hatur nuhun. Terima kasih pak. Ambil saja imbalannya, kata tanteku menyodorkan uang. Gak usah bu, gak apa-apa, saya buru-buru, tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Tanteku terus terisak. Aku bingung. Tadi siapa tante? Tanya aku. Tanteku kaget melihat aku sudah bisa bicara. Ia marah, sedih, semua jadi satu di raut wajahnya. Akhirnya aku dibawa pulang, lalu tanteku cerita kalau aku sudah hilang 4 hari. Bapak tadilah yang menemukanku tidur di bengkelnya. Katanya aku ada di bengkelnya sebelum ia datang, alias bengkelnya masih tutup. Karena heran dari mana aku masuk, bapak itu tanya, tapi jawabanku ngelantur. Hampir mau diurus ke kantor polisi saat hilangnya aku di hari ketiga. Tapi tanteku yakin aku masih ada di sekitaran rumah. Dan betul saja, ada tetangga dari bengkel itu yang kenal dengan tanteku dan melaporkan ke tanteku kalau aku sudah ditemukan. Akhirnya aku dibawanya pulang. Setelah kejadian itu aku sakit dan tanteku peka. Nampaknya ada yang gak beres. Aku beberapa kali didoakan dan diberi nasihat oleh seorang ahli agama. Waktu itu ahli agama itu bilang ada orang yang mau memperkosaku supaya aku jadi bagian dari mereka. Karena setelah jadi bayi, aku bakal tunduk pada mereka. Untungnya, kata ahli agama tersebut, aku gagal diperkosa. Mereka yang dimaksud kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu owner kosmetik itu. Tentang ibu owner kosmetik yang aku minta untuk izin dengan tanteku di malam aku menginap, ternyata gak dilaksanakan sama ibu itu. Ibu itu bohong. Tanteku betul-betul gak menerima telepon atau SMS dari nomorku sama sekali. Bahkan kontak ibu owner itu sudah dihapus dari ponselku. Kalian bingung? Apalagi aku. Aku gak merasa menghapusnya. Aku hilang 4 hari. Tapi yang aku ingat, aku hanya pergi beberapa jam untuk pulang. Dan aku ingat sudah sampai di depan pintu rumah. Lalu aku gak ingat apapun lagi, alias pingsan. Kata orang ahli agama tersebut, jiwaku sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur. Dan memang waktu itu di dunia lain merasa lebih cepat. Sedangkan di dunia manusia, aku sudah gak pulang berhari-hari. Seperti itulah intinya. Semoga teman-teman paham ya. Tanteku termasuk orang yang simpel dan gak mau ribet. Atau mungkin dia terlalu sibuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Sampai setelah kejadian itu, dia mau semua dilupakan aja. Dan jangan pernah ingat ibu owner kosmetik itu lagi. Apalagi sampai datangkan rumahnya. Padahal aku penasaran banget ibu itu kemana. Dan kenapa dia harus punya niat jelek sama aku. Hari-hari aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit yang aku pendam sendirian karena gak mau merepotkan tanteku lagi. Iya, walau terus diobati. Aku mengaku aku sudah mendingan. Terus begitu sampai tiba waktunya ujian nasional dan lulus SMU, aku baru merasa sembuh. Betul, bertepatan saat kontrak pekerjaanku habis dengan ibu owner tersebut. Setelah lulus, aku dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku. Yang gak lama dari situ, kami menikah. Aku menikah di umurku yang ke-19 tahun, tanpa penolakan dari calon suamiku, dan aku menerimanya juga. Pernikahan berjalan lancar dan bahagia hari itu. Awalnya baik-baik saja, dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama 2 tahun setelah menikah. Sukacita betul-betul terasa di keluarga kecilku.
Aku rawat dan jaga bayi ini, kontrol ke bidan rutin, dan suamiku juga melarang aku berkegiatan yang berat. Pokoknya aku betul-betul ratu selama 9 bulan. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seseorang perempuan yang aku gak kenal. Aku pernah ketemu, bahkan aku gak pernah berpikir apapun soal orang lain. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seseorang perempuan yang aku gak kenal, gak pernah ketemu, bahkan aku gak pernah berpikir apapun soal orang lain. Perempuan ini selalu membawa seorang anak kecil yang baru bisa jalan. Dia menitipkan anak itu karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu ia pergi meninggalkan aku. Begitu terus alur mimpiku tentang perempuan misterius ini. Gak setiap hari, tapi lumayan sering, sampai buat aku bertanya-tanya. Singkat cerita, aku melahirkan bayi perempuan. Aku beri nama dia Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan. Lahirnya pun normal. Aku bersyukur karena dapat menikmati kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani, sampai suatu hari suamiku terus-terusan berterima kasih padaku, selalu memuaskan hasratnya atau berhubungan intim setiap malam. Aku bingung karena aku gak merasa melakukannya. Awalnya suamiku aku anggap bercanda, tapi semakin kesini semakin serius. Aku sering marah dan curiga sebetulnya ia berhubungan dengan siapa. Aku tanya apa yang aku kenakan pada saat itu. Ya betul baju yang kupakai hari itu. Aku sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur duluan untuk lihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku gak menemukan keanehan seperti mungkin suamiku menyelinap keluar rumah dan lain-lain. Tapi enggak, aku cuma melihat suamiku mengigau. Ya sudah, mungkin sebelumnya ia cuma mimpi. Pikirku selalu positif. Di umur bayiku yang ke-5 bulan, suamiku bersikap aneh. Gelagatnya aku ingat seperti teman lamaku, Emi. Seperti menjauh dan gak mau pulang ke rumah, seperti jijik lihat aku. Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini. Aku selidiki dan tanya juga dengan suamiku, tapi nampak gak ada orang ketiga di hubungan kita. Aku selalu selidiki kenapa dan apa salahku. Jenuh juga seperti ini. Akhirnya alasan terakhirnya suamiku bilang, ia hanya mau fokus berkarir. Betul-betul gak masuk akal. Padahal beberapa bulan yang lalu dia masih senang-senang saja. Aku digugat cerai setahun berikutnya. Semakin mantap gugatannya karena anakku Nanda. Dia didiagnosa memiliki kelainan Down syndrome. Bahasa medisnya. Betul-betul terpukul dengan hidup yang sekarang. Aku gak punya dukungan dari siapapun, termasuk tante dan omku. Mertuaku justru mendukung perceraian ini karena malu. Alasannya karena punya cucu Down syndrome. Tapi kenyataan mau diubah seperti apa lagi? Aku gak punya pembelaan juga. Aku harus menelan bulat pil pahit ini. Mensyukuri apa yang sudah aku punya. Menjadi orang tua tunggal untuk Nanda. Aku sekolahkan dia dan menganggapnya sebagai anak pada umumnya. Belum usai aku trauma dengan perceraian dan kenyataan Nanda mengidap Down syndrome. Nanda selalu marah-marah sambil bilang mau pulang. Padahal posisi kami dikontrakan sendiri. Nanda bukan di level Down syndrome yang parah. Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang normal. Tapi bicaranya saja yang sering gak nyambung dan telat waktu dipanggil. Selain ia selalu mengamuk minta pulang, Nanda seringkali membahayakanku. Walaupun ia masih tega, tapi tenaganya begitu kuat. Seringkali aku mendapati ia berusaha menusukku dengan benda tajam, jarum, pensil, pisau, dan batu runcing. Aku merasa aku gak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin. Sampai mandi dan buang hajat, aku gak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang. Berkali-kali juga guru TK-nya kewalahan menghadapi Nanda. Selalu berusaha melukai teman sekelasnya
sampai aku didudukan dengan ibu dari salah satu temannya karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi. Gak ada kata lain selain kata minta maaf. Tapi akhirnya aku berujung dimintai untuk mengurus Nanda di rumah. Ya, Nanda dikeluarkan dari sekolahannya. Aku selalu sabar dan tanpa sadar aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis. Sampai akhirnya aku menangis sejadi-jadinya saat aku ajak Nanda bicara. Nanda, ibu capek. Nanda nakal terus. Nanda harus baik sama ibu. Kataku memohon pada Nanda. Malam itu di rumah kontrakanku yang isinya cuma aku dan Nanda. Kumala bukan ibu Nanda. Dengar ya, gak usah banyak suruh. Saya mau pulang, bentak Nanda. Kagetlah aku. Bukan cuma pengakuannya, aku bukan ibunya. Kagetnya aku. Bukan cuma pengakuannya, aku bukan ibunya. Tapi kagetnya aku, jawabannya bisa nyambung. Bertubi-tubi pukulan hidup malam itu. Setelah sekian lama merasa diri ini kuat, akhirnya air mata ini tak terbendung lagi. Semenjak kejadian malam itu, Nanda selalu bilang aku bukan ibunya. Tapi aku selalu berusaha membesarkan Nanda sepenuh hati. Sampai di titik sabarku habis, aku berniat memasukkan Nanda ke rumah sakit jiwa. Karena tingkahnya yang kelihatan semakin gak wajar. Dan banyak juga saran dari orang lain untuk periksakan kejiwaannya. Gelagatnya bukan lagi seperti anak Down syndrome. Aku minta juga Nanda untuk diurus di rumah sakit jiwa, karena aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh iya, jadi selama ini aku cuma berobatkan Nanda ke puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang Down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang lain, bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosanya. Aku selalu terima-terima saja masukan dari siapapun. Padahal setauku, Down syndrome dan kelainan jiwa adalah hal yang beda. Tapi setelah ke rumah sakit jiwa, justru diketahui juga anakku mengidap gangguan jiwa. Yang dokter juga bilang kalau ternyata dari faktor genetik atau keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri menengok Nanda di rumah sakit jiwa. Nanda punya satu suster yang menanganinya. Sebut saja namanya Bu Riri. Suatu ketika Bu Riri ini bilang padaku, "Dulu kamu pernah mengabdi sama siapa, Bu?" "Maaf ya, saya tanya begini. Karena Nanda sebetulnya titipan dari salah satu orang yang kemungkinan ibu tahu orang yang nitipnya. Saya bisa bantu." Tanya Bu Riri lagi, kesannya serius dan khawatir. Tapi aku tetap tersinggung. Namanya anak ya pasti titipan, Bu, titipan Tuhan, kataku sambil agak mencibir. Bu Riri terdiam, mungkin gak enak, tapi tangannya memegang bahuku. "Titipan seseorang, Ibu," katanya lagi. "Suami saya, ya pasti, suami saya seseorangnya," kataku masih mencibir. "Seseorang ibu juga, ia menitipkan Nanda. Masalahmu betul-betul gak bisa disesali lagi. Mungkin kamu pernah bersekutu atau mengabdi pada sesuatu. Jadi kamu merelakan keturunanmu, Bu." Jelas Bu Riri serius. Aku semakin ngeri dengan kata-katanya, yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditujukan Nanda kalau aku seperti bukan ibunya. Dan Nanda betul-betul gak mirip dengan aku juga suamiku. Tapi keyakinanku tetap gak goyah kalau Nanda tetap akan aku rawat bagaimanapun keadaannya. Aku jalani semuanya dengan ikhlas, walaupun Bu Riri selalu menyarankanku untuk mengobati Nanda ke orang pintar saja sebelum umurnya yang ke-8 tahun. Tapi aku tetap menolak. Kujalani hidupku sampai di tahun 2017, sampai rumah sakit selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin gak karuan. Selalu menyakiti dirinya sendiri karena gak ada seseorang yang bisa ia sakiti atau melampiaskan emosinya. Setahun berjalan dengan kondisi Nanda yang semakin kurus dan memprihatinkan.
ia akhirnya melemah dan sakit. Baru aku sadar dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda alami bukanlah penyakit medis. Sampai ada keraguan antara Down syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menyadarkanku, tetapi aku gak percaya sama sekali. Dan soal mimpiku saat mengandung Nanda, sepertinya memang ada kaitannya dengan perempuan yang selalu menitipkan anaknya ke aku untuk pergi ke pasar. Di tahun 2018 akhir, Nanda menghembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul tapi juga merasa usai penderitaanku, karena selain sulitnya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang mempunyai anak Down syndrome awalnya dan gangguan jiwa. Tanpa aku cari jawaban sebenarnya apa yang menimpa aku. Aku cuma berserah diri pada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun berlalu, tepatnya di tempat kerjaku yang baru. Aku beranikan diri cerita masa laluku yang kelam. Di sana ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980-an. Tapi aku gak tahu film itu karena aku benar-benar kudet. Betul persis dengan apa yang aku alami. Betul-betul hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. Percaya gak percaya, tapi ini aku simpulkan dari diri sendiri. Mulai dari prosesinya dan urutan kejadiannya. Persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah mempekerjakan aku. Betul-betul aku punya dendam yang mendalam untuk owner kosmetik itu. Tapi aku kehilangan jejaknya. Aku cuma mau berdoa supaya kedepannya ini menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati. Aku juga minta pada teman-teman doakan untuk anakku, almarhumah Nanda, agar tenang di sisi Yang Maha Esa. Aku sayang sekali dengan Nanda. Untuk mengenai sudut pandang dari Emi, kenapa ia selalu buat jengkel aku dan teman-teman sekolah yang lain? Karena sebelum Emi ke rumahku, kalian ingat kan Emi ke rumahku untuk bilang jangan ke rumah ibu owner kosmetik itu? Nah di situ dia sebelumnya sempat berobat ke orang pintar. Awalnya ia mengeluh sakit di bawah kiri perutnya. Setelah diperiksa ke medis, nggak ada penyakit serius, tapi semakin didiami, ia semakin parah. Seperti pendarahan dan nyeri. Nah disitulah diputuskan berobat dan disitu ketahuan kalau ia sudah dihamili sesuatu yang nggak bisa dijelasin dia apa. Tapi rupa fisiknya seperti gendruwo. Hal lainnya, setengah jiwa Emi sudah dikendalikan dedemit yang sengaja dipasang oleh owner kosmetik itu ke fisik Emi. Maka dari itu Emi suka lupa kalau ia sering membuat teman-temannya jengkel. Bahkan ia sendiri sering lupa punya teman. Ia nggak pernah lagi tegur sapa dengan teman-temannya, termasuk dengan aku. Soal izin sakit di sekolah, ia betulan sakit seperti yang tadi aku jelaskan. Tapi soal dibully karena temanku jengkel, Emi nggak tahu sama sekali. Ya karena itu, Emi betul-betul nggak sadar sama apa yang dilakuin. Kandungan Emi dari demit yang menghamili ia nggak membesar, tapi katanya tetap ada jabang bayinya. Tetap melahirkan, tapi nggak seperti melahirkan pada umumnya. Dan setelah lulus pun, aku hilang kontak dengan Emi. Dan betul-betul nggak terpikir sama sekali gimana kabarnya. Karena masalah hidupku ini betul-betul mencakup hampir seluruh pikiranku. Aku gak sempat lagi buat bertanya-tanya kabar di sekitar aku. Sebenarnya ceritanya agak ribet ya. Tapi semoga teman-teman bisa mengerti ya dari inti cerita ini. Dan bisa kita jadikan cerita ini untuk pelajaran hidup kita ke depannya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.